Anak-anak, kita bertemu lagi dalam Si Bain Marah, Sinau Bahasa Indonesia bersama Bu Maria. Untuk materi hari ini masih sama seperti minggu yang kemarin, menulis cerita pendek. Hari ini kita belajar kompetensi dasar 4.2, mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, anak-anak nanti diharapkan dapat menuliskan pokok-pokok gagasan yang ditemukan dalam teks cerita pendek tersebut dengan tepat. Kemudian, kalian juga dapat mengembangkan kerangka karangan menjadi cerita pendek yang utuh. Sebelum membuat teks cerita pendek, ada beberapa langkah yang harus kalian perhatikan untuk menulis cerpen dengan baik. Langkah-langkah menulis cerpen atau cerita pendek tersebut antara lain: 1. Mengadakan observasi atau pengamatan. Yang dimaksud dengan mengadakan observasi atau pengamatan, kalian dapat mencari atau mengamati keadaan di sekitar kalian, misalkan keadaan di rumah, di sekolah, di pasar, atau di masyarakat pada umumnya. Untuk yang kedua, menentukan tema. Menentukan tema di sini artinya pokok permasalahan yang mendasari sebuah cerita. Tema tersebut dapat berupa persahabatan, pertengkaran, kesedihan, kesombongan, kesenangan, atau yang lainnya. Langkah yang ketiga, menentukan latar. Latar dalam cerita pendek, seperti yang kita pelajari minggu yang kemarin, ada beberapa struktur yang mendasari sebuah cerpen yang bisa dikenal dengan unsur-unsur cerpen. Nah, langkah yang ketiga ini menentukan latar. Latar dibagi menjadi 3. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat artinya tempat di mana peristiwa itu terjadi. Sedangkan latar waktu atau kejadian terjadinya sebuah cerita. Latar yang ketiga, latar suasana. Latar suasana di sini latar yang menceritakan keadaan terjadinya peristiwa tersebut berhubungan dengan suasana, baik suasana hati maupun suasana keadaan peristiwa tersebut. Masuk ke dalam langkah yang keempat. Langkah yang keempat, menciptakan tokoh. Kalau kalian ingin membuat sebuah cerita, pasti kalian harus merencanakan terlebih dahulu berapa tokoh yang akan kalian hadirkan dalam cerita tersebut. Nah, contoh tokoh di sini ada 3. Tokoh utama, tokoh pembantu, dan tokoh sampingan atau tokoh yang hanya sepintas hadir. Biasanya kalau dalam cerita pendek, tokoh ini hanya ada 2, tokoh orang pertama dan tokoh orang ketiga dalam cerita sudut pandangnya. Untuk menciptakan tokoh ini, kalian bisa membuat tokoh berdasarkan sifatnya. Tokoh berdasarkan sifatnya ada 3, tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Tokoh antagonis, tokoh yang mempunyai watak jahat. Dia adalah lawan dari tokoh protagonis. Sedangkan tokoh protagonis adalah tokoh yang bersifat baik. Tokoh yang ketiga adalah tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis ini adalah tokoh yang menjadi penengah atau pendamai antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Nah, anak-anak, sampai di sini
Pasti masih ingat dengan unsur-unsur teks cerita pendek. Sekarang masuk ke langkah yang kelima. Langkah yang kelima, menciptakan konflik. Sebuah cerita tidak akan menarik tanpa adanya konflik. Konflik di sini diciptakan untuk menarik pembaca dalam sebuah cerita. Konflik ini bisa berupa konflik batin, konflik ide, dan konflik suasana, atau bisa dengan konflik fisik atau konflik tubuh. Konflik fisik, konflik yang berhubungan dengan badan, pertengkaran misalkan, adu jotos, atau bertengkar dengan menggunakan alat fisik badan. Untuk konflik ide ini berhubungan dengan pemikiran atau pemikiran tokoh. Sedangkan konflik sosial, konflik berhubungan dengan masyarakat. Untuk langkah yang keenam, menentukan sudut pandang. Apa yang disebut dengan sudut pandang? Sudut pandang di sini cara pengarang dalam menceritakan sebuah cerita. Di sini pengarang mempunyai dua sudut pandang. Sudut pandang sebagai orang pertama dan sudut pandang sebagai orang ketiga. Sudut pandang orang pertama juga dibagi menjadi dua. Sudut pandang orang pertama pelaku utama, sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Demikian juga dengan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga sebagai pelaku utama dan sudut pandang orang ketiga sebagai pelaku sampingan. Nah, sampai kita ke langkah yang ketujuh. Langkah yang ketujuh adalah menentukan alur. Sebuah cerita akan dikatakan baik dan menarik jika alurnya bisa dipahami oleh si penerima atau si pembaca. Untuk alur di sini ada tiga, alur maju atau progresif, alur mundur atau flashback, dan alur campuran. Biasanya kalau kita membuat cerita hanya ada alur maju dan alur mundur. Untuk yang terakhir, langkah yang ke-8, kita masuk ke menulis cerpen. Setelah kalian memahami antara langkah 1 sampai langkah yang ke-7, barulah kalian bisa menulis cerpen dengan baik. Untuk menulis cerpen ini, kalian harus mematuhi pokok-pokok yang akan disampaikan dalam penulisan cerpen. Maksudnya, kerangka yang kalian susun berdasarkan langkah 1 sampai 7 tadi bisa dikembangkan dengan bahasa yang menarik, menggunakan kaidah kebahasaan, juga bisa menggunakan majas untuk menarik pembaca melanjutkan cerita yang akan kalian tuliskan. Kalau cerpen tidak menarik, maka banyak yang malas untuk membacanya. Nah, untuk menulis cerpen ini, Bu Maria ingatkan lagi, menulis cerpen ini harus mempunyai satu konflik, satu permasalahan. Karena yang dinamakan pendek itu ceritanya mudah dipahami dan sekali selesai permasalahannya. Jadi permasalahannya di sini disebutkan sebagai permasalahan yang tunggal. Kalian dapat melihat contoh menulis cerpen yang ada di layar ini. Contohnya, cerpen yang berjudul Bolos Daring. Nah, dari judulnya saja kita sudah bisa meraba bolos daring. Bolos artinya dari kata membolos. Daring. Nah, apa itu daring? Daring itu artinya pembelajaran secara tidak langsung. Nah, perhatikan struktur yang disampaikan dalam cerita pendek berikut. Struktur yang pertama, orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi itu pengamatan.
yang berupa pendahuluan. Namanya saja sudah orientasi, berarti mengadakan pengamatan. Nah, kita perhatikan contoh di situ. Coba kalian pahami kalimat yang ada dalam struktur orientasi tersebut. Nah, di situ ada kata-kata yang bercetak biru dan ada kata-kata yang bercetak merah. Coba pahami dulu selama 5 menit. Nah, anak, kata yang berwarna merah seperti dalam kalimat pertama paragraf kedua dikatakan bukan hanya negara kita yaitu Indonesia yang merasakan dampak dari musibah ini, tapi negara lain pun merasakan dampak dari virus ini. Virus yang sangat mematikan bagi dunia. Mengapa dikatakan virus yang sangat mematikan bagi dunia disebut majas? Ingat pembelajaran yang kemarin. Majas itu termasuk dalam penggunaan bahasa untuk memperhalus atau menarik cerita atau kalimat, sehingga orang akan membaca itu lebih senang, lebih tertarik untuk meneruskan pembacaan itu. Di sini dikatakan majas personifikasi. Mengapa disebutkan majas personifikasi? Karena majas personifikasi itu majas yang mengumpamakan sesuatu seperti manusia. Ingat kata person itu artinya manusia. Nah, di sini yang dikatakan sebagai manusia yang mana? Virus. Virus kok bisa mematikan? Yang mematikan itu sebetulnya apa, anak-anak? Yang mati kan berarti manusia, bukan virus. Nah, maka di sini dikatakan virus yang sangat mematikan itu disebut majas personifikasi. Bu Maria tegaskan kata virus yang mematikan. Nah, itulah yang disebut majas personifikasi. Kalimat berikutnya, belum cukup sekolah dan kampus ikut didaringkan, lengkap sudah virus corona. Mengapa virus corona dicetak biru dan dikatakan sebagai kata teknis? Kata teknis ini artinya kata yang berhubungan dengan tema yang akan dibicarakan dalam cerita itu. Nah, karena di sini yang diceritakan adalah daring dalam masa pandemik COVID-19, maka di sini erat hubungannya dengan corona. Kita lihat di paragraf pertama itu ada kata tak bisa dibayangkan, bahkan terpikirkan sedikit pun kondisi yang membuat kita menjadi terpuruk. Nah, di sini kita terpuruk karena di sini dalam tahun 2020 ini kita dalam masa pandemi. Nah, jadi di situ virus corona disebut kata teknis karena mengacu kepada awal tahun 2020 yang berhubungan dengan virus corona. Untuk struktur yang berikutnya, ini struktur yang masuk ke permasalahan yang akan disampaikan oleh pengarang dalam cerita tersebut. Maka disebut rangkaian kejadian. Jadi konflik yang terjadi dalam teks cerita pendek itu terpusat di rangkaian kejadian. Ini mulai awal terjadinya permasalahan, konflik, dan mulai memuncaknya sebuah permasalahan. Coba perhatikan di paragraf berikut ini ada kata aku sendiri juga merasakan dampak dari wabah ini. Namaku Rozak Dwi Kurnia, seorang siswa SMP. Sama seperti yang lain, aku juga belajar dari rumah kelontang. Bunyi handphoneku terdengar. Nah, di sini ada kata handphone. Nah, handphone ini kata yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa disebutkan dengan kata umum.
yang sedang duduk dan melahap sarapan yang dibuatkan oleh ibuku sedikit kaget. Mengapa di situ menggunakan warna ungu? Karena di situ menunjukkan latar tempat. Kata mana yang menyatakan latar tempat? Duduk melahap sarapan yang dibuatkan oleh ibuku. Berarti latarnya latar waktu atau latar tempat, anak-anak? Bisa menggunakan latar waktu dan bisa menggunakan latar tempat. Kalau kata sarapan berarti waktunya pagi hari. Kalau latar tempatnya berarti bisa di rumah, karena aku sedang duduk dan melahap sarapan yang dibuatkan oleh ibuku. Sedikit kaget. Nah, coba lihat. Aku yang sedang duduk dan melahap sarapan yang dibuatkan oleh ibuku sedikit kaget. Barangkali pembelajaran hari ini dimulai lebih awal. Nah, karena kata-kata daring hari ini berarti kan pembelajarannya bisa di rumah. Nah, jadi itu yang ditekankan di situ. Bisa menggunakan kalimat ini, bisa menggunakan dua latar waktu dan latar tempat. Kita lihat lagi kalimat yang menggunakan warna kuning. Ayo main game online. Aku butuh teman lawan. Di sini kita mulai menuju ke permasalahan, mulai timbulnya permasalahan. Permasalahan apa yang timbul? Dia butuh lawan untuk bermain game. Di situ mulai timbulnya permasalahan karena dia cari lawan. Aku sedikit merasa heran membaca pesan tersebut dan mengetikkan balasan. Sebentar lagi pembelajaran akan dimulai. Ren, kita akan terlambat jika bermain game terlebih dahulu. Inilah yang disebut dengan timbulnya permasalahan. Karena Reni merasa dia harus mulai pembelajaran yang diajak oleh temannya. Tapi temannya merasa bahwa pembelajaran tidak akan terlihat apabila kita bolos. Nah, itulah yang menjadi konflik. Konfliknya di sini konflik antara Randy dan si aku, temannya. Dari sini sudah terjadi permasalahan. Anak-anak, apa sudah paham dengan penjelasan dari rangkaian peristiwa ini? Nah, kalau belum paham, bisa dibaca lagi. Kata yang dicetak Allah, pada kata Allah pembelajarannya kan daring, tidak akan terlihat apalagi kita bolos satu kali balasnya. Nah, di sini yang berbicara di sini adalah Randy. Kata Allah di sini menggunakan bahasa daerah. Jadi untuk memperhalus atau membuat menarik, kita bisa menggunakan kaidah kebahasaan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak harus semuanya menggunakan bahasa Indonesia, karena dalam bahasa sastra kita tidak diharuskan untuk belajar bahasa Indonesia menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa sastra tidak seperti itu. Ingat ya anak-anak, untuk membuat cerita kita boleh menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Kalau belum paham, ulangi lagi struktur bagian kedua rangkaian kejadian. Struktur yang ketiga, kita masuk ke
komplikasi. Komplikasi, apa itu komplikasi? Komplikasi itu suatu peristiwa terjadinya permasalahan yang mulai memanas atau mulai memuncak. Contohnya, aku tidak mendapat balasan apapun lagi dari Randy. Dia hanya membaca pesanku. Hari ini aku tidak melihatnya. Ikut mengisi daftar hadir di WhatsApp grup. Tidak hanya hari ini, hari-hari berikutnya aku juga tidak melihatnya. Nampak hadir dalam pembelajaran. Hingga 2 minggu sudah berlalu, aku belum juga melihat Randy muncul dan hadir saat pembelajaran. Seringkali ia hanya mengisi daftar hadir dan mengabaikan materi. Tugas-tugas Randy pun tidak ada yang dikerjakan sama sekali. Aku khawatir terhadapnya. Aku pun mengirim pesan kepada Randy. Randy, kamu kesulitan mengerjakan tugas? Kau bisa menanyakan hal-hal yang sulit kepadaku? Aku tetap tidak menerima balasan apapun dari Randy. Nah, di sini yang dikatakan komplikasi itu antara si aku yang mempertanyakan keberadaan Randy yang tidak mengikuti pelajaran. Dia merasa Randy mempunyai masalah tapi tidak diungkapkan oleh si aku dalam cerita tersebut. Kita lihat paragraf berikutnya. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, ibuku bercerita bahwa ibu Randy dipanggil ke sekolah karena Randy tidak mengerjakan tugas. Ibu Randy merasa sedih dan menangis karena selama ini saat Randy bermain handphone, ibu Randy mengira bahwa Randy sedang belajar daring. Lalu tiba-tiba aku menerima pesan masuk dari Randy. Ia mengatakan bahwa menyesal mengawali bolos pembelajaran daring. Ia juga menanyakan hal-hal yang sulit. Randy mulai mengerjakan tugas-tugasnya dan ikut pembelajaran daring. Anak-anak, dari paragraf pertama itu kita sudah mulai melihat permasalahan yang dihadapi Randy. Nah, permasalahan itu bisa diselesaikan dengan hadirnya orang ketiga. Yang di sini yang dihadirkan adalah si ibuku. Ibuku di sini adalah ibunya Randy. Nah, permasalahan di sini mulai terselesaikan ketika ibunya Randy dipanggil oleh pihak sekolah. Coba lihat di situ. Kemudian kita lihat kalimat yang bercetak merah. Perbuatan buruk itu selalu membuat kita terlena. Kita cenderung akan selalu melakukannya. Jadi, jangan sekali-kali memulainya. Di situ dikatakan kata perbuatan buruk itu selalu membuat kita terlena. Di sini kita lihat apa maksud dari perkataan itu. Itu yang disebut dengan pesan yang diungkapkan pengarang dalam penceritaan tersebut. Di sini, jadi pesan di sini atau amanat yang disampaikan pengarang di sini kita masukkan sebagai resolusi. Nah, kemudian kita lihat kita cenderung akan selalu melakukannya. Jadi jangan sekali-sekali memulainya. Kata jadi di sini bisa berupa kesimpulan dari isi cerita itu. Jadi intinya resolusi itu merupakan penyelesaian dari cerita yang di dalamnya terdapat amanat. Amanat di sini adalah pesan yang akan disampaikan pengarang dalam sebuah cerita. Amanat ini bisa berupa nilai didik yang harus digunakan oleh si pencerita untuk melakukan adanya perubahan nasib. Karena sebuah cerita itu biasanya amanatnya adalah perubahan sikap. Sikap yang kurang baik menjadi sikap yang baik. Anak-anak, sampai di situ penjelasan Bu Maria. Kalau yang kurang paham bisa bertanya lewat WhatsApp group.
sekarang kita masuk ke bagian tugas kalian menulis cerpen. Tugas kalian bisa dilihat dalam tayangan ini. Buatlah contoh cerpen dengan tema kehidupan sehari-hari. Tema kehidupan sehari-hari itu apa? Kita lihat. Kalian di rumah pasti mempunyai permasalahan, baik permasalahan pribadi maupun permasalahan yang ada di sekitar kalian. Nah, itu bisa digunakan sebagai tema dalam pembuatan cerpen. Kisahnya bisa kamu rekayasa sendiri, karena cerpen itu adalah cerita imajinatif, bukan cerita fakta. Meskipun di dalamnya ada cerita faktanya, tapi kita kolaborasikan, kita buat menjadi cerita nyata ditambah dengan cerita yang imajinasi, sehingga terjadi dua perpaduan cerita yang latar tempat dan tokohnya bisa digunakan asli, tetapi kejadiannya, tempat peristiwanya bisa direkayasa sendiri. Nah, itu anak-anak penjelasan Bu Maria tentang cara menyampaikan cerita pendek dalam menulis cerpen. Demikian penjelasan Bu Maria. Sebelum tugas kalian nanti dikumpulkan, ingat Bu Maria tegaskan sekali lagi, buat cerpennya seputar atau berhubungan dengan lingkungan hidup sehari-hari kalian sendiri. Tidak usah mencari yang sulit-sulit. Kisah kamu sendiri bisa kamu buat sebuah cerpen. Contohnya dimarahi ibu, jengkel dengan teman, semua bisa dibuat dalam sebuah cerita pendek yang menarik. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar di rumah dengan menjaga protokol kesehatan. Hari-hari kamu adalah yang menentukan hidup. Tetap semangat. Salam protokol kesehatan dari Bu Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.